Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan setup Vim dengan Visual Studio Code. Di video sebelumnya kita sudah men-setup NeoVim dengan Visual Studio Code. Nah, kali ini kita akan menggunakan Vim ya. Nah, kenapa kita men-setup juga menggunakan Vim? Karena banyak juga dari teman-teman yang request dibuatkan integrasi dengan menggunakan Vim ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat Vim ini penggunanya lebih banyak dibandingkan dengan NeoVim yang download ya. Berarti diasumsikan banyak yang menggunakan Vim. Jadi kita buat semuanya supaya bisa menjadi opsi teman-teman ketika tidak ingin menggunakan NeoVim ya. Kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan Vim, nah ini tidak perlu menginstal Vimnya dulu ya. Tapi kalau misalkan NeoVim, nah teman-teman harus menginstal NeoVimnya. Nah, untuk tahap awal saya sudah menyiapkan config-nya ya dalam link GitHub. Nanti teman-teman bisa ambil config-nya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, sebelum kita mulai pastikan teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code-nya. Nah, ini saya sudah menginstalnya. Nah, untuk config Windows dan Linux ini sama aja ya kalau misalkan kita menggunakan Vim, karena tidak perlu kita mengkonfig di directory config Vim-nya. Nah, ini saya sudah menginstalnya Visual Studio Code dan ini masih kosong ya, belum ada ekstensi dan config apapun. Oke, kita akan konfigurasi awal dulu. Kita akan masuk ke ekstensi sini. Nah, saya akan menginstal dulu icon dan juga tema ya. Saya akan mengetikkan di sini pkode. Nah, kita akan menginstal pertama icon dulu. Oke, saya akan menggunakan yang spesifik. Teman-teman kalau mau pakai yang lain juga boleh ya. Oke, saya akan set icon yang spesifik, kemudian produk iconnya saya akan menggunakan karbon. Nah, ini ya biar agak beda lah ya. Kalau mau pakai yang lain juga silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian saya akan install juga untuk temanya. Ini kita install. Oke, saya akan menggunakan JetBrains Dracula Team. Teman-teman silahkan pilih sesuai dengan favorit teman-teman ya. Saya akan memilih menggunakan ini. Kita akan lakukan konfigurasi supaya tampilannya ini look and feel-nya ini menjadi flat ya. Ini kan masih ngikutin look and feel dari OS-nya. Kita akan reset. Di sini ada perintah untuk resetnya. Kita tinggal copy yang ini ya. Ini tinggal kita copy. Nah, teman-teman masuk ke setting sini ya. Kemudian buka file JSON-nya. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, kalau sudah tinggal di save aja. Nanti minta restart. Kita tinggal restart. Nah, sekarang tampilannya lebih flat ya. Saya akan klik kanan bagian ini dan command centernya saya akan hilangkan. Kalau misalkan teman-teman ingin tetap ada ya silakan aja ya, kembali ke selera masing-masing. Kemudian untuk minimapnya saya akan hilangkan rendernya supaya lebih abstrak terlihatnya ya. Nah, jadi seperti ini setting awalnya. Kemudian saya juga akan meng-hide bagian menu ini ke samping ini. Kita pilih view, kemudian appearance, menunya saya pindah ke samping. Kemudian yang samping ini saya akan pindahkan ke bagian atas ini supaya seperti punyanya JetBrains Flat ya. Kita akan pindahkan ini posisinya ke top. Nah, dia pindah ke sini. Oke, ini untuk setting awalnya sudah ya. Kita akan close dulu. Ini settingnya. Kita coba buka folder. Saya masuk ke download app1. Saya akan open. Nah, kita lihat dulu nih tampilan
Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Misalkan saya membuka HTML. Nah, ini tampilannya. Kemudian saya akan yes aja ya. JavaScript. Nah, ini JavaScript-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan dirasa teman-teman tidak menggunakan Vim ya, sebenarnya sampai sini sudah cukup ya. Tinggal tambahkan ekstensi lainnya. Ini sudah bisa teman-teman pakai. Tapi karena topik kita terkait dengan Vim, kita masuk ke ekstensi ke sini. Nah, di sini saya akan minimize rekomendasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ada Vim kemudian WHK-nya ya. Kita install dulu yang Vim-nya. Ketika di sini Vim kemudian enter. Nah, kita akan install yang paling atas nih. Sudah 5 juta ya, yang 5,7 untuk yang download. Sudah banyak sekali. Panduannya teman-teman bisa scroll ke bawah di sini panduannya ya. Ini. Panduan untuk konfigurasinya ada di bagian bawahnya, tinggal dibaca aja. Kita install dulu. Oke, kita sudah menginstalnya. Kemudian yang kedua, kita akan menginstal which. Nah, ini ya. Kita akan install ini. Tinggal diinstal aja. Nah, kalau ini panduannya ada ini ya, teman-teman tinggal klik linknya. Nanti kalau misalkan sudah dibuka, ada di sini panduan untuk konfigurasinya. Nah, karena saya sudah merangkumnya menjadi satu GitHub, kita tinggal menggunakannya di sini. Nah, sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi. Ini akan kita close. Kemudian kita akan membuka settingnya. Settingnya sudah pindah ke atas ini ya, tinggal buka di sini. Settingnya kita buka lagi. Kita akan buka file JSON-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan setting, tinggal diklik settingnya. Nah, tadi sampai font ini ya, kalau misalkan teman-teman ada fontnya tinggal di setting aja. Saya anggap ini sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita akan tambahkan untuk config-nya. Ini ada tanda vim config. Kita akan copy. Ini kita bisa copy semua lah ya. Nanti kalau yang tidak sesuai silahkan disesuaikan aja teman-teman. Saya sampai nconfig sini. Kita ke kanan, kemudian copy. Kita akan tambahkan di bagian sini. Insert mode, koma, kemudian kita paste ke sini. Oke, ini nconfig. Kita akan klik kanan dulu, kemudian format dokumen. Nah, kemudian saya akan save. Oke, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada space, berarti ketika nanti kita tekan spacebar, tuh sudah muncul ya. Nah, ketika tekan spacebar, maka ini command yang bisa kita pilih, which key-nya udah jalan key-nya ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk mapping. Nah, mapping di sini ada key binding, teman-teman tinggal dibuka. Nah, di sini sudah saya siapkan juga keterangannya ya. Ada spacebar, kemudian control N dan seterusnya. Kita akan buka lagi, kemudian klik setting. Kemudian di sini ada key binding shortcut. Nah, kita buka lagi file JSON-nya. Ini masih kosong ya. Kita akan ambil semuanya, berarti kita Ctrl A saja. Ini Ctrl A. Oh, kita Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita Ctrl A. Kok soalnya belum jalan ya. Kita paste ke sini. Ini belum. Kita copy. Ini masih normal mode. Kita blok, tekan P. Nah, kita paste ke sini.
Ini save. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita bisa menggunakan beberapa mode. Ini saya akan minimize dulu. Teman-teman kalau misalkan mau mempelajari terkait dengan beberapa hal, di sini panduannya nih. Mappingnya kemana aja, default mappingnya apa, di sini sudah ada semua terkait dengan Vim. Kemudian untuk key-nya di sini ya. Ini untuk panduan cara membuatnya. Kita minimize dulu. Nah, kita akan coba load ulang dan kita pastikan ini tidak error ya. Kita close. Nah, kita buka kembali. Nah, kita coba gunakan file settingnya ya ini. Ini dia masih ngeload. Nah, ini normal mode ya. Kita kalau misalkan geser-geser ini sudah jalan ya. Misalkan saya akan membuka terminal, Ctrl J, tuh, sudah terbuka ya terminalnya. Misalkan clear screen, kemudian Ctrl Shift T ini untuk duplikat terminalnya. Tuh, kita akan clear screen. Kalau misalkan saya akan close, Ctrl Shift K. Nah, ini udah close ya. Kemudian kita navigate untuk tiap panelnya, Ctrl arrow ke atas. Ini kita berada di editor. Nah, kemudian Ctrl ke kiri, ini berada di Explorer ya. Nah, di Explorer ini kita bisa misalkan mau membuat file, kita tinggal Ctrl N, maka di sini untuk membuat file baru ya. Kemudian membuat folder, Ctrl Shift N. Nah, ini untuk membuat folder baru. Skip ya. Kemudian kalau misalkan kita mau tekan spasi, ini sudah jalan ya. Kemudian kalau misalkan mau ke editor, tinggal geser ke kanan. Navigasi untuk tabnya tinggal tekan Ctrl, peg down, peg up, tuh, peg up, peg down, ini sudah jalan. Ini untuk navigasi tabnya ya. Nah, kemudian untuk pemilih ke navigasi ke tab tertentu, Ctrl Tab. Nah, kita mau pilih di sini bisa. Oke, kemudian kalau misalkan kita mau menutup sidebarnya, Ctrl B, nah Ctrl J. Nah, kita mau misalkan dengan Zenmod spasi tinggal Z aja. Di sini ada terangan di paling bawah Z ya untuk Zenmod. Nah, ini tinggal tekan Z. Nah, maka dia masuk ke Zenmod. Nah, kalau udah Zenmod gini, tinggal teman-teman lakukan ngoding seperti biasa ya. Nah, mau memunculkan terminal, tinggal space, kemudian T, maka dia muncul terminal. Mau menutup terminal boleh dengan Ctrl J ataupun spasi. Nah, di sini misalkan terbuka nih. Teman-teman tinggal tekan spasi lagi, kemudian T besar ya, ini untuk close terminal. Berarti Shift T. Tuh, ini juga untuk menutup. Kita mau membuka tree-nya, spasi, kemudian E, maka sidebar-nya terbuka. Navigasi ke Explorer-nya. Nah, tinggal kita mau buat file baru atau apa, tinggal dilakukan. Balik lagi ke editor, mau tutup lagi, Ctrl B. Nah, ini udah tertutup. Ini untuk navigasinya sudah jalan ya. Nah, sekarang saya akan spasi lagi Z untuk menutup Zenmod-nya. Nah, itu kembali ke normal lagi. Nah, misalkan kita akan mengcustom warnanya ya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, di sini saya sudah menambahkan untuk custom warna. Nah, custom warna ini sebenarnya ada di panduannya di sini. Di bagian Vim ada misalkan color. Ini ada yang color untuk konfigurasi color ya. Ini di bagian, nah ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau konfigurasi supaya activity barnya ini status barnya ini berwarna, bisa menggunakan ini. Contohnya di sini config-nya sudah ada, tapi kalau misalkan teman-teman ingin biasa kalem, nggak norak ya, ya seperti ini aja. Misalkan kita coba buka lah ya ini untuk config-nya supaya teman-teman bisa melihat ketika insert mode warnanya apa.
Ini Ctrl slash untuk membuka komen. Kita save, dia akan ngebentuk nanti ya. Misalkan kita coba insert mode. Nah, lihat di bawah jadi warna merah ya. Nah, keyboardnya. Saya akan tekan escape. Nah, dia jadi warna hijau. Tosca ya. Kemudian saya view mode. Nah, dia berubah. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tidak suka ya tinggal di remark aja. Ataupun teman-teman mau ubah warnanya tinggal diubah di sini. Ini kan ada keterangan insert mode, visual mode, kemudian view mode, normal mode di sini ada. Kemudian di sini juga ada warna untuk normal mode dan warna teks ya. Tinggal diubah warna teksnya ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lebih samar, nah tidak terlalu tebal seperti ini misalkan, tinggal tambahin aja di sini. Misalkan teman-teman mau dia hanya 20%-nya, tambahkan aja di sini 20. Kemudian di sini tinggal tambahkan 20. Nah, kita coba yang ini yang mana ya? Takutnya kebalik ini antara tulisan. Kita save. Kita ke insert mode. Nah, sekarang lebih samar ya warnanya. Kemudian kalau misalkan ke normal mode, nah ini ya. Mau dirasa terlalu tipis misalkan tinggal diubah, misalkan kita kasih 50% lah ya. 50%. Ini sesuaikan dengan selera, atau warnanya pengen warna yang lain, silahkan ya sesuaikan. Kalau misalkan tidak mau juga tinggal di remark aja. Nah, ini misalkan ya saya ke insert mode. Merahnya jadi merah seperti ini. Tapi jadi tidak terlihat ya. Nah, bagusnya yang ini kita ganti dengan warna putih kalau seperti ini ya. Ini kita ganti dengan FF. Misalkan kita ganti dengan warna putih ya. Nih. Kita save. Nah, kita ke insert mode. Kita escape. Nah, ini ya, jadi warna putih. Insert, escape misalkan ya. Kemudian view. Nah, ini warnanya jadi nggak terlalu terlihat ya. Tapi kalau misalkan pengen seperti tadi ya tinggal disesuaikan aja ya. Ini misalkan kita ganti dengan 80%. Ini juga tinggal tambahkan 80%. Ini saya kasih sama 80%. Escape, kemudian di save. Kita ke insert mode lagi. Tuh, ini merahnya lebih terlihat ya. Jadi lebih marun. Escape. Nah, ini Tosca atau warna apa nih? Nah, ke Tosca juga ke hijau juga enggak ya. Kemudian view mode. Ini ketika view. Nah, ini silahkan aja sesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk yang lain-lainnya tinggal silahkan teman-teman ubah kalau misalkan dirasa ada yang tidak sesuai ya. Untuk navigasinya key-nya ya. Spasi misalkan ini kan koma untuk mencari key bindingnya ya. Misalkan teman-teman mau mengganti dengan yang lain silahkan ganti. Ini spasi misalkan ini ya ada beberapa kayak untuk search, kemudian ini ada search file, search tag. Nah, ini search tag di sini ya. Oke, Ctrl Shift E juga masih jalan, kemudian Ctrl B masih jalan juga ya. Oke, untuk konfigurasi film dengan Visual Studio Code kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalkan double seperti ini bisa dihapus salah satu ya. Ini yang atas bisa dihapus. Kita delete, kita save karena sama aja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.